Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu kita telah memasuki ayat 265 dari surat Al-Baqarah, dan untuk pagi hari kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa 'anab تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعافا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أحرزنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 266, Yawaddu ahadukum an takun lahu jannatun. Apakah ada seorang di antara kalian menginginkan untuk memiliki jannatun, memiliki kebun, min nakhilin wa 'anab, kebun dari kurma ataupun kebun daripada anggur, tajri min tahtil anhar, yang mana mengalir dari bawah pohon anggur ataupun pohon kurma itu air yang mengalir dengan nyamannya, dengan melimpahnya. Lahu fiha min kulli thamarat, yang mana pada kebun itu dia memiliki berbagai macam buah-buahan. Ada buah anggur, kurma, salak, ya, apel, jeruk, mangga, semuanya ada. Wa asabahul kibaru, kemudian dia telah mencapai usia yang lanjut. Jadi usia lanjut, sudah enggak mampu lagi untuk nanam, tinggal panen, ya kan? Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia punya anak yang mereka masih kecil-kecil.
Anginnya banyak, kecil-kecil lagi. Dia sudah lanjut, enggak mampu tanam. Fasabaha i'sarun, maka kebun yang lebat, yang penuh dengan buah-buahan itu diterjang oleh angin yang sangat kencang. Fihi narun fahtarakat, di dalam angin itu ada api sehingga kebun itu terbakar. Ya, angin itu membakar kebun tersebut. Kadzalika yubayyinu lakum ayat, demikian itulah Allah jelaskan kepadamu ayat-ayatnya, la'allakum tatafakkarun, agar kamu berpikir. Alangkah meruginya ketika kita sudah lanjut usia, kita punya kebun yang begitu hebatnya, tanamannya semua buah-buahan ada, anak kita masih kecil-kecil, ternyata kebun itu dibakar, ya, kebun itu diterjang angin yang di dalamnya ada api sehingga terbakar semuanya. Itu perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang infak sedekah tapi tidak ikhlas dia. Tapi dia riya dia. Tapi dia sum'ah dia. Mestinya waktu nanti di akhirat dia tinggal panen dari usahanya di dunia dulu. Infak untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya. Padahal nanti di yaumil kiamah mereka sudah enggak bisa lagi untuk beramal. Adanya hanya tempat untuk balasan. Ya, maka Allah kisahkan, Allah contohkan, dia sudah lanjut usia, enggak mungkin bisa tanam dia. Sudah enggak kuat dia. Anaknya kecil-kecil butuh untuk mendapatkan itu, tapi ternyata kebun terbakar. Itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang infak sedekah tapi dia tidak ikhlas. Ayarghubul wahid minkum ayyakuna bustanun fi nahil wal a'nab. Apakah seseorang di antara kalian menginginkan untuk memiliki kebun dari pohon kurma atau pohon anggur? Tajri min tahti asjarihi al-miyahul 'adhibah, yang mana mengalir dari bawah, ya, bawah pohon tersebut air yang melimpah. Ya, jadi mau minum enak, mau ngairi juga enak, airnya melimpah. Walau fihi min kulli alwanil samarat, bahkan pada kebun itu dia memiliki berbagai macam buah-buahan, apapun ada sudah. Apel ada, anggur ada, kurma ada, semuanya ada. Tinggal panen dia, tinggal makan enak santai. Waqad balagal kibaru, dan dia telah mencapai umur yang sangat tua. Wala yastati'una ayyaghrisa misla hadzal gharas. Dia enggak mungkin bisa menanam seperti tanaman-tanaman yang hebat semacam tadi. Ada anggurnya, ada apelnya, ada mangganya. Dia enggak mampu lagi untuk tanam seperti ketika dia waktu muda dulu. Walau aulatun sighar fi hajatin ila hadzal bustan, sedangkan dia memiliki anak-anak yang kecil yang butuh kepada kebun buah tersebut. Wa fi hadhil halah habbat alirihun sadidah. Kemudian ketika keadaan semacam itu, kebunnya penuh dengan berbuah-buahannya, siap panen, dia sudah sangat lanjut usia, enggak mampu tanam lagi, anak-anaknya kecil-kecil butuh kepada buah dari kebun tersebut. Dalam keadaan itu habbat alirihun sadidun, ternyata kebun yang penuh dengan buah-buahan itu diterjang angin yang sangat keras. Fiha narun muharrakatun fahraqatsu, yang angin itu mengandung api kemudian melalap seluruh kebun yang indah semacam tadi. Hakadha halu wal mukhlisin fi nafaqatihim. Itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita tentang orang yang infak sedekah beramal soleh tapi enggak ikhlas dia. Mestinya dapat pahala ini, pahala ini, pahala ini, pahala ini, tapi ternyata hanya semu. Mengapa? Karena tidak ikhlas. Ya tuna yaumal qiyamah wala hasanata lahum. Nanti datang di yaumil qiyamah orang yang gemar infak sedekah beramal soleh ini tapi dia riya, dia sum'ah, enggak ikhlas. Dia akan datang nanti di yaumil qiyamah tapi enggak ada kebaikan sedikit pun dia. Bimisli hadzal bayan yubayyinullahu lakum ma yanfa'ukum.
Kai tata'ammalu fatukhlisu nafaqatikum. Allah jelaskan ini kepada kalian orang yang beriman, sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Senyampang masih diberikan umur, ini nasihat diberikan oleh Allah agar bermanfaat. Gak ada faedahnya kita riya, gak ada faedahnya kita sum'ah, gak ada faedahnya kita cari pujian orang, gak ada faedahnya itu. Karena yang bisa membalas, yang bisa memberikan azab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kay tata'ammalu, agar kalian berpikir, oh kalau enggak ikhlas percuma saya. Oh kalau enggak ikhlas tuas, harta saya kalong, ya berkurang, tapi enggak ada nilai ibadahnya. Fatukhlisu nafahatikum lillah, maka kamu akan mengikhlaskan seluruh amal ibadahmu hanya untuk Allah. Makanya dalam ayat yang 264 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala infak sedekah yang telah engkau keluarkan bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang kamu kasih. Artinya apa? Artinya awalnya dia ikhlas, artinya ya, sehingga dapat pahala. Ya, awalnya dia ikhlas sekaligus ibadahnya sesuai petunjuk Nabi sehingga dapat pahala. Tapi di tengah perjalanan dia enggak ikhlas dia. Ya, sehingga pahala yang sudah diberikan dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwasanya yang penting itu, yang paling penting itu bagaimana amal ibadah kita ya bisa tetap terjaga. Bukan banyaknya, tapi bagaimana ibadah kita bisa terjaga dari pembatal-pembatal, yakni amal ibadah kita. Mungkin enggak ikhlas, mungkin banyak ibadah tapi enggak sesuai dengan sunnah, ya, dan macam-macam. Itu akan membatalkan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelanjutan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibatin ma kasabtum. Infakkan, dermakan ya yang baik yang telah kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan juga keluarkan yang baik dari rezeki yang telah kami keluarkan dari bumi. Ada padi, ya, ada jagung, ada macam-macam. Ya, kalau infak sedekah jangan dipilih sing elek-elek itu. Misalnya padi yang gabuk-gabuk digunakan untuk infak sedekah. Jagung yang krewek-krewek itu infak sedekah. Jangan dipilih yang jelek-jelek. Ya. Wala tatayammamul khabisa minhu, jangan kamu pilih yang jelek-jelek. Mau infak sedekah setengah dia sudah enggak mau sudah. Ya. Tunfikuna walastum biakhirihi, kamu dermakan, kamu infakkan, tapi kamu sendiri enggak mau ngambil itu. Ya. Illa an tughmidu fihi, kecuali kamu memercingkan mata. Jadi mau ngambil itu mercing-mercing kepala matanya. Mengapa? Karena jeleknya barang yang akan diinfak sedekahkan, ya. Enggak mau ngambil, dia sendiri enggak mau ngambil, tapi dikasihkan orang lain. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Ghani, Maha Kaya, dan Hamid, dan Maha terpuji. Ya man amantum bi wattaba'tum rusuli, wahai orang yang beriman kepadaku dan mengikuti rasul-rasulku. Kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Anfiqu minal halami thayyib, anfiqu minal halali thayyib alladzi kasabtumuhu. Infakkan, dermakan harta yang halal yang baik yang kamu usahakan dari hasil usahamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, ya, dan karunia harta yang kami keluarkan bagi kamu dari permukaan bumi. Wala taksudur radi'a minhu litu'tuhu fil qara,
Dan jangan kamu pilih yang jelek-jelek untuk kamu berikan pada fakir miskin. Ya, misalnya panen timun yang bosok-bosok dikasihkan, ya, yang sudah kita nggak mau ngambil dikasihkan orang, misalnya semacam itu. Walau atitumuhu lam ta'khudhu illa idza taghadaitum amma fi minar radiyah. Ya, kalau kamu berikan infakan kepada orang fakir miskin sedangkan kamu sendiri nggak mau ngambil itu, ya, karena buruknya, karena jeleknya, kecuali ngambil sambil mercing-mercing ya, matanya itu ditutupi supaya nggak tahu tentang aibnya ataupun keburukannya. Fa kaifa tardawna lillah ma la tardawna li anfusikum. Bagaimana kamu ridho infak sedekah di jalan Allah sedangkan kamu barang itu saja kamu nggak mau, nggak suka itu, ya, kamu infakkan di jalan Allah tapi barang itu kamu nggak suka, nggak mau sudah, ya. Wa'lamu annallaha alladzi razaqakum ghaniyun an shadaqatikum. Ketahuilah Allah yang kasih rezeki, ya, Allah yang kasih rezeki. Kamu pak bisa panen, kau dapat macam-macam harta, itu Allah yang kasih. Kalau Allah kehendaki semalam bisa habis itu. Kita usaha bertahun-tahun, puluhan tahun, Allah kehendaki semalam habis itu. Terkena angin yang ada apinya, kobong, habis semuanya sudah. Iya kan? Itu harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Baik untuk kita di dunia ini, bahkan untuk nanti kita di yaumil akhir, untuk anak-anak kita. Jadi harta itu ada titipan Allah untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya, meningkatkan derajat kita, ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih rezeki. Dan Allah itu tidak butuh, ya, tidak butuh kepada infak sedekah yang kamu keluar, enggak butuh itu. Allah hanya ingin melihat apakah kamu mau bersyukur atau kufur. Dikasih banyak harta, dikasih jabatan, syukur atau kufur? Ya, berapa banyak orang dikasih jabatan, ada yang bersyukur, memanfaatkan jabatannya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Tapi kadang-kadang, ya, justru untuk kufur, mengambil keuntungan dan macam-macam, ya. Apa kamu dikasih, ya, ini nikmat sehat, itu syukur atau kufur? Semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyukurinya akan meningkatkan derajat kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mengkufurinya akan menyebabkan kita terseret di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mustahiqun lisana mahmudun fi kulli halin. Allah itu zat yang berhak untuk dipuji, ya, Allah zat yang berhak untuk dipuji. Makanya pujian seluruh manusia kepada raja-raja, kepada pemimpin mereka itu ada dalam sholat, ya, karena Allah memang zat yang paling berhak untuk dipuji. Ada sebagian negara ketika rajanya datang berdiri semuanya, ya, raja datang berdiri semuanya. Di antara mereka ada yang raja datang langsung sujud semuanya. Di antara negara lain ada ketika, ya, rajanya datang ada yang langsung berdiri semuanya atau duduk semuanya atau sujud semuanya. Bahkan ada yang rukuk. Dalam sholat ada i'tidal, ya, ada takbiratul ihram di situ, penghormatan kepada Allah, ya, mengagungkan Allah. Ada i'tidal di situ, ada rukuk di situ, ada sujud di situ, ada duduk di situ. Dalam sholat semua, ya, semua pujian manusia kepada raja-raja yang ada dalam sholat. Maka dalam sholat kita jangan sembrono, ya, kita langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kepada kamu akan kemiskinan. Ya, kita mau infak, oh jangan, nanti habis nanti harta kamu. Mau infak lagi, oh jangan, ya, anak kamu masih banyak butuh. Mau infak lagi, oh jangan,
masa tua kamu difikirkan dan macam-macam. Jadi setan itu nakut-nakuti kita akan kefakiran, ya. Jadi mau beramal soleh itu ditakuti oleh setan, ya. Mau sholat berjamaah, jangan sholat jamaah nanti apa itu nanti kamu kehilangan kesempatan ini, ya. Sehingga nggak mau sholat berjamaah. Setan menakut-nakuti kamu akan kefakiran. Wa ya'murukum bil fakhsha, dan setan memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Ya, dikasih harta banyak enggak mau infak sedekah, keji itu. Dikasih kesehatan enggak mau ibadah kepada Allah, keji itu. Ya. Itulah pekerjaan setan, nakut-nakuti kamu dari kemiskinan sekaligus memerintahkan kamu untuk berbuat keji. Jangan sampai ibadah, jangan sampai infak sedekah, jangan sampai beramal soleh. Malam-malam mau bangun, oh jangan, kasihan ya, kasihan istrimu nanti dengar sholatmu nanti kebangun dia, bangun nanti ya. Atau mungkin setan membisikkan sesuatu yang kelihatan baik, jangan sholat malam, nanti fisik kamu lemah, nanti kamu sakit-sakitan nanti. Setan itu Masya Allah ya, dia senantiasa membuat sesuatu indah padahal sangat buruk. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah yakni menjanjikan kepadamu pengampunannya dan karunia-Nya. Ketika kita infak sedekah, ya, kamu akan diampuni. Ya, kamu akan diangkat derajatnya nanti di yaumil qiyamah. Bahkan dikaruniakan yang lebih baik oleh Allah. Ya, enggak akan miskin dengan kita keluar infak sedekah. Akan semakin berkah, akan semakin banyak, ya. Pokok enggak diinfakkan 100%. Kalau diinfakkan 100% ya entek nanti, ya. Sebagian, ya. Makanya min amwal min litab'id, sebagian kecil dari harta yang kamu miliki. Mungkin kita punya mobil, punya rumah, punya sawah, punya ladang, kan enggak semuanya dikasihkan di jalan Allah itu. Hanya sebagian kecil. Ya. Misalnya panen padi, ya, 2 ton, kan enggak 2 ton dikasihkan semuanya. Hanya sebagian kecil. Ya. Mungkin dagang, ya, kan nggak semuanya dikasihkan, hanya 2,5%, kan hanya sedikit itu, ya. Allah menjanjikan bagi kamu ampunannya dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya sekaligus maha mengetahui. Hadzal bukhlu ikhtiyar radi li sadaqah min syaitan alladzi khawfukum al-faqra. Kebahilan kita, kepelitan kita, enggak mau infak sedekah kecuali barang yang sudah kita enggak mau, ya. Jadi kalau mau infak sedekah dipilih yang barang yang kita sudah enggak mau, ya. Kita enggak akan ngambil kecuali matanya dikerdip apa itu dipicingkan. Karena buruknya barang akan kita berikan itu, ya. Kebahilan semacam itu, ketika infak sedekah dipilihkan barang-barang yang sudah kita enggak mau lagi, itu bisikan setan, itu rayuan setan. Alladzi yukhawwifukum faqra, yang setan menakut-nakuti kamu akan kemiskinan. Jangan kasih yang baik, kasih yang buruk-buruk yang kamu enggak mau itulah, ya, supaya enggak mengurangi rezeki kamu. Ya, setan semacam itu. Yughrikum bil bukhli, sehingga menyebabkan kamu, ya, tenggelam dalam kebahilan. Mau gini enggak mau, mau gini enggak mau, mau gini enggak mau, ya. Wa ya'murukum bil ma'asi wa mukhalafatillahi ta'ala. Setan memerintahkan kamu untuk berbuat maksiat. Mau taklim jangan, mau infak sedekah jangan, mau salat berjamaah jangan. Dilarang itu oleh setan dari semua pintu-pintu kebaikan. Bahkan diperintahkan untuk menyelisih dari perintah Allah, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya'idukum an infaqukum ghufranan lidzunubikum. Padahal Allah menjanjikan kepada kamu orang beriman, dengan infak sedekah yang engkau keluarkan itu sebagai penghapus dosa-dosa kamu. Kita ini dosanya banyak, ya. Kalau kita ditunjukkan dosa kita, Allahu Akbar, kita enggak akan sanggup itu, ya, melihat dosa kita, ya.
Warizqan wasi'a, bahkan Allah janjikan rizki yang melimpah, yang luas. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusbihul 'abid illa fi malakani." Ya, tidak ada seorang hamba pun melewati suatu hari kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Fayaqulu ahaduma, salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan halafa, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik ya Allah bagi hambamu yang gemar infak sedekah. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada hambamu yang dia bakhil, enggak mau infak sedekah. Dan itu tiap hari, ya, malaikat Allah turun dari langit kemudian berdoa agar Allah ganti orang-orang yang mau infak sedekah diganti yang lebih baik. Ya, anaknya mungkin awalnya sakit-sakitan jadi sehat, cerdas, pinter. Anaknya mungkin beling, ya, nuwakal. Kan ada orang tua yang bunuh diri gara-gara anaknya nuwakal, minum macam-macam, sehingga malu, ya, sehingga orang tuanya sampai bunuh diri karena kenakalan anak. Jangan dikira karunia Allah itu hanya berupa harta. Berapa banyak orang yang kaya tapi susah. Mengapa? Anaknya nuwakal semuanya. Ya, hanya disuruh datang nggak pernah ada datang, nggak mau nurut. Ya, karunia itu mungkin dari anak-anak kita. Masya Allah, ketemu sayang kepada kita, ketemu hormat kepada kita, ketemu ta'zim kepada kita. Itu karunia yang luar biasa itu. Ya, kita kalau sudah lanjut usia, kan nggak mungkin kita ingin supaya anak kita tiap bulan kasih harta kepada kita, kan enggak itu. Anak kita buatkan rumah bagi kita, kan enggak itu. Yang kita harapkan, yang kita dambakan, anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada kita, anak-anak yang ta'zim kepada kita, anak-anak yang betul-betul cinta kepada kita, senantiasa mendoakan untuk kebaikan kita di dunia sampai nanti di yaumil kiamat. Karena kadang-kadang Masya Allah, ya, bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, eling paling hanya seminggu 2 minggu, setelah itu lupa sudah, nggak pernah mendoakan, nggak pernah apa, ya, nggak pernah ingat, ya, padahal dia dikasih macam-macam oleh orang tua, kasih mobil, kasih rumah, kasih apa-apa, nggak ingat. Mengapa? Karena nggak dididik masalah agama. Ya, walaupun mungkin nggak dikasih apapun, tapi didik agama dengan baik, akhlaknya baik, ta'zim pada orang tua, hormat, menyenangkan. Ya, sehingga kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai penyejuk jiwa, penyejuk hati. Ya, kita misalnya berpisah sedikit, kita mencucurkan air mata, anak-anak kita mencucurkan air mata. Mengapa? Karena saking sayangnya kepada kita. Berapa banyak anak ketemu bapaknya pelirik, mendelik, ya, mengapa? Karena anaknya nggak tahu masalah agama, nggak dididik masalah agama. Maka sangat merugi ketika kita punya anak cucu yang banyak, cuman nggak diarahkan masalah agama. Bukan berarti pendidikan umum nggak penting-penting itu, ya. Masalah teknologi, masalah kesehatan penting, cuman yang lebih penting masalah agama. Paling tidak, ya, agamanya baik, masalah pendidikan umum juga baik. Kemudian wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas, ya, rahmatnya, karunia-Nya, sekaligus alimun, Allah Maha mengetahui. Wallahu wasi'ul fadli, Allah Maha luas karunia-Nya. Ya, nggak repot bagi Allah. Orang yang awalnya miskin dibuat kaya, nggak repot bagi Allah itu, ya. Dan juga nggak repot bagi Allah orang yang awalnya kaya dibuat miskin, Allah nggak repot itu. Alimun bin niyat wal amal, Allah Maha mengetahui dengan niat kamu, ya, niat kamu infak sedekah, niatnya ini Allah tahu itu, walaupun semua orang nggak tahu, ya. Sekaligus Allah Maha mengetahui tentang amal perbuatan kamu, walaupun sembunyi-sembunyi Allah juga tahu, ya. Walaupun nggak ada orang yang lihat, Allah itu sangat mengetahui. Kelanjutan ayat, yu'til hikmata may yasha, Allah berikan hikmah kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki.
Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang Allah berikan hikmah. Nanti akan kita jelaskan apa itu hikmah maksudnya. Faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Jadi barang siapa yang Allah berikan hikmah kepadanya, berarti Allah telah berikan ya kebaikan yang sangat-sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, mengambil hikmah kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Yu'tillahul isabah fil qawli wal fi'li man yasha'u min ibadihi. Allah akan berikan ya hamba-hambanya yang Allah kehendaki untuk bisa benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya. Ya. Jadi dikasih nikmat bisa lurus, bisa benar, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Dikasih nikmat bisa faham masalah tauhid sehingga bisa mentauhidkan Allah. Dikasih nikmat bisa faham masalah syirik supaya kita jauh dari perbuatan syirik. Itu nikmat yang luar biasa. Dikasih nikmat kenal sunnah, faham tentang sunnah, istiqomah dalam sunnah sehingga jauh dari bid'ah. Itu nikmat yang luar biasa. Ya, jangan dianggap biasa, luar biasa itu. Berapa banyak orang yang berbuat syirik mereka nggak ngerti itu syirik. Ya tumbal, ya sesaji, ya sandingan, macam-macam. Mereka nggak ngerti itu syirik. Ya, berapa banyak orang yang berbuat bid'ah mereka nggak ngerti itu bid'ah. Ya sehari kematian, 2 hari, 5 hari, 40 hari, 100 hari, ya mendak. Mereka nggak ngerti itu adalah bid'ah. Ya, bahkan orang tuanya disiksa oleh Allah dengan perbuatan itu. Ya, jangan dikira kalau apa itu nyelamati sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari itu orang tuanya beres, malah disiksa orang tuanya dengan perbuatan itu. Apa dalilnya? Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-mayyit yu'adzab fi qabri bima niha anhu. Mayit itu akan disiksa dalam kuburnya dengan sebab niyahah, dan termasuk niyahah meratapi mayit acara 1 hari, 2 hari, seterusnya. Kata sahabat, ya antum lihat dalam kitab apa itu Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kunna nara, kata sahabat, kami para sahabat memandang al-istima' ala ahli mayyitin wa sun'atu ta'am minan niyahah. Perhatikan ini. Kami seluruh sahabat menganggap kumpul di rumah orang mati membuat makanan acara itu bentuk niyahah. Makanya kalau sehari 2 hari itu bukan orang tuanya malah seneng dimblek-blek di neraka di dalam kuburnya itu. Apa enggak seakan orang tuanya kepu itu. Ya. Kita sudah keluarkan biaya banyak tapi enggak ada nilainya, justru orang tua disiksa oleh Allah. Ya. Lalu bagaimana caranya Pak Ustaz? Infak sedekah untuk orang tua yang telah meninggal dunia, bangun pesantren, bangun masjid, bangun mushola, tempat-tempat pendidikan yang sunnah. Ini wakaf untuk orang tua saya, bangun 1 lokal untuk santri misalnya. Terus sampai hari kiamat, sampai bangunan itu habis, baru habis pahalanya. Tapi walaupun habis pahalanya, gedungnya sudah hancur, ya ustadz-ustadznya yang muncul dari itu sangat banyak. Ustadz yang sunnah itu, ya misalnya biaya acara itu habisnya sampai 10 juta. Infakkan 10 juta untuk masjid, infakkan 10 juta ya untuk bangun pesantren, tempat-tempat ibadah, ya. Karena masya Allah, ya bid'ah itu semakin mewabah. Mengapa? Karena banyak pendidikan yang justru mengajarkan masalah bid'ah, ya kan? Sampai mendanai juga dosa, nanti dapat aliran dosa. Jangan dikira nggak dapat dosa. Danai pendidikan bid'ah dapat dosa, warisan terus. Mendanai ya pendidikan yang syirik terus-terusan dapat dosa itu. Ya. Tapi kalau mendanai pendidikan yang sunnah, ya termasuk di Dawan itu sangat membutuhkan pendanaan luar biasa, ya. Maka akan dapat pahalanya insyaallah bismillah.
Maka barang siapa yang Allah berikan hikmah, bisa benar dalam ucapannya, benar dalam perbuatannya, benar dalam ibadahnya, berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah. Diberikan akidahnya lurus, ya, tauhidnya lurus, jauh dari syirik, amal perbuatannya sesuai dengan sunnah, enggak ngikuti bid'ah. Itu berarti jenengan dikasih kebaikan yang sangat banyak oleh Allah. Ya. Wa ma yatadzakkaru hadza wa yantafu bihi illa ashabul uqul al-mustanirah bi nurillah wa hidayatihi. Dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran, tidak akan bisa mengambil manfaat dari peringatan Allah ini kecuali orang-orang yang akalnya cerdas, akalnya yang dipenuhi dengan cahaya Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, waktu telah habis. Mudah-mudahan kita coba pada pagi hari ini memberikan tambahan ilmu dan wawasan, yakni dan sekaligus wawasan ilmu kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.